Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan kritiknya atas narasi-narasi pesimistik seperti Indonesia gelap atau kabur saja dulu, itu pesannya dua hal, yaitu terkait pertama penguatan semangat nasionalisme, bahwa kalau kita belajar dari founding father kita, bagaimanapun situasi bangsa ini, ya katakanlah sesusah apapun situasi bangsa ini, bahwa kita tetap harus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita besar dari bangsa ini, bukan malah membangun narasi-narasi seolah bangsa lain itu jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih bahagia daripada ketika mereka hidup di Indonesia. Itu kan menyinggung semangat nasionalisme. Yang kedua adalah semangat optimisme, bahwa kritik-kritik yang tidak memberi solusi dan itu lebih lebih besar daripada membangun narasi-narasi pesimis, saya pikir itu tidak memberikan dampak yang sangat positif bagi pembangunan bangsa ini kan. Jadi ada dua pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo, ayo kita semangat nasionalisme itu jangan diremehkan atau direndahkan dengan narasi-narasi yang seolah-olah Indonesia ini sebuah negara yang tidak baik bagi mereka, dan yang paling penting adalah optimisme. Dan memang kan secara data bahwa dibandingkan misalnya dengan negara lain yang juga mengalami krisis energi, krisis pangan, bahwa Indonesia masih dalam koridor yang on the track untuk melaksanakan tujuan-tujuan berbangsanya. Kita Tapi misalnya tujuannya mau bisa disasar melihat ke bahwa siapa kritik itu kembali diungkit lagi oleh Presiden, Pak? ya selama ini kan semenjak era digital banyak sekali misalnya kritik-kritik yang sesungguhnya itu tidak membumi terhadap realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kan. Misalnya kan selama ini kan seolah-olah karena viral itu merupakan bagian dari aspirasi publik, padahal kalau kita cek di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat misalnya terkait dengan program MBG, berapa banyak misalnya masyarakat yang itu patungan membangun dapur MBG, itu kan menunjukkan bahwa ada semangat gotong royong, semangat optimisme bahwa program ini akan berjalan baik dan bisa memberikan sumbangsi yang sangat sangat besar lah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tidak pernah misalnya dalam sepanjang sejarah ada bahwa begitu banyak kelompok masyarakat yang mau menyisihkan ekonominya, misalnya uangnya itu untuk membangun dapur, dan itu mungkin sekitar 2 tahun bisa balik modal. Tapi lihatlah yang terjadi, berapa puluh ribu sekarang dapur MBG yang dibangun oleh masyarakat dengan patungan, dengan dana yang sangat mandiri, dan itu kembaliannya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di level bawah itu lebih optimis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang atau program yang sudah diambil oleh Pak Prabowo Subianto. Sorry saya potong Pak. Kalau dalam konteks yang disampaikan di Cilacap kemarin itu Pak Prabowo juga menyinggung, "Hei orang-orang pintar." Jadi orang-orang pintar ini maksudnya ke siapa kalau gitu, Pak? Ya bisa saja bahwa selama ini senior-senior yang melakukan kritik, apalagi kan selama ini kan ada semacam kemarin ada narasi Indonesia gelap, itu kan sangat menyinggung harkat nasionalisme kita kan, seolah-olah ini bangsa sedang sangat menderita sekali kan. Dan ada sebuah narasi kabur saja dulu lebih enak di luar negeri kan, itu kan menyinggung nasionalisme kita. Dulu kalau founding father kita berpikir seperti itu, misalnya Hatta sudah enak dia di Belanda, kalau dia berpikir sangat receh seperti itu, dia nggak mau balik ke Indonesia, Indonesia nggak akan merdeka. Kita butuh orang pintar, intelektual, aktivis, segenap elemen bangsa untuk katakanlah atas dasar nasionalisme itu jangan kita remehkan Indonesia ini di mata diri kita sendiri kan, saya pikir itu.